Di luar lagi hujan. Iya, makanya gede banget lagi petirnya segede gaban. Gue nggak denger. Buset, lu lagi ngomongin hujan atau ngomongin gue? Waduh. Gue dapat kekuatan The Flash lagi. Wah, seru nih. Jadi slow motion, gue gangguin nih. Woi, cepet juga. Nih ganggu nih orang nih. Waduh, seru juga ya. Nonton kali ya The Flash nih udah cepet-cepet kayak gini. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Ya, sore bersama gue Nathan dan Gue Karissa. Dan tentunya di sini kita akan bahas tentang film-film dan Film. Yes, alright. Dan di sini bersama kita reviewer nomor 1 di Kemanggisan. karena hanya itu yang bisa kita klaim. Betul sekali. Alright. Nah, Carissa back again at the setup baru ya. Gitu Ya, seperti universe yang berbeda. Ya, mungkin di sini akan Dan agak harus sedikit menyesuaikan susah juga. ya, Carissa ya. Iya, karena tangan aku ini biasanya ya, tidak kalau- bisa bergerak bebas. Ini aku jadi kaku nih guys. Enggak. Kalau misalnya nontonnya sebelum kan dia Iya, kayak gerak dikit aku kesenggol. wow. Wah, kan itu udah agak Dan sedikit aku berubah. pegang aja dengan. Oh iya, tuh kan aku barusan udah jauh lagi. Gimana ya? Nah, by the way, kan balik lagi ke sini kita ada topik spesial yang pengen kita bahas, yaitu adalah Yes. film. Judulnya apa, Carissa? The Flash. That's right. Gitu. Ini film yang paling gue excited, mungkin paling gue tunggu superhero di tahun ini. How about you? Aku sebenarnya kalau aku jujur aja enggak ya. Karena ini walaupun aku suka sama DC, tapi ini adalah salah satu film superhero yang sebenarnya kalau nggak nonton juga aku nggak apa-apa gitu. Tapi karena sutradaranya itu yang dulu pegang Mama, film horor Mama, dan Mama. itu tuh jujur membekas banget film Mama tuh di aku, kayak salah satu film horor yang pertama kali aku tonton juga dulu. Jadi itu kayak ya udah deh, boleh deh nonton gitu. Dan aku nggak terlalu naruh ekspektasi ya sebenarnya. Di film ini. Tapi ternyata bagus juga. Damn, itu dia ya guys. Tapi dan di sisi lain maksudnya ini mungkin salah satu penunjuknya ya. Tadi gue bilang yang paling gue tunggu adalah lihat. Ini adalah hal yang selalu gue beli pada saat Ada gue apa nonton nih film. dengan popcorn Ini ini? petunjuk bahwa tidak ada waktu untuk gue makan saking fokusnya nonton filmnya ya guys. Ini kenapa barang ini ada di sini ya. Popcorn, karamel. Ternyata Ya. karena itu. Karena itu. Jadi bawa ke sini cuma buat dikasih tunjuk itu doang sih. Jadi Padahal 2,5 jam nggak sampai sisa segini ya. betul. Karena gue cuma makan tuh Mantap dikit. juga. Abis itu kayak anjir nggak jadi deh. Gue kayak nonton aja nih. Akhirnya nggak makan gue. Saking bukan nggak nafsu ya. Saking fokusnya Nggak nonton dikasih film ke ini. perempuan di sebelah Anda. Oke, lanjut. Char. Nah, mungkin topik pertama yang bisa kita bahas dalam film The Flash ini adalah Ezra Miller as The Flash. Ya. Gimana Jujur menurut lo? aku suka banget. Karena itu kan karakter utamanya ada dua ya, kayak si Barry yang muda sama yang dari masa depan gitu. That's right. Gila, kayak aku kaget sih. Wah, kaget. Kok bisa ya nih orang tuh meranin dengan dua personality dan karakternya tuh beda banget kan. Menurut Ya, aku ya, lumayan kontras gitu. Tapi dia Benar. berhasil sih. Iya. Dia MVP di film ini menurut aku. Thank you very much. Lu ngomong kayak gitu buat gue yang sebagai fans DC dan gue yang suka sama gue juga suka Ezra Miller. Ternyata sependapat kita. Itu gue suka banget. Terlepas dari apapun Iya. masalah dia di belakang mungkin ada skandal dan masalah kasus. Ezra Miller in this movie very good. Keren banget sih, he nailed it. Sebenarnya di sini jatuhnya bittersweet ya karena dia bagus tapi maybe untuk di DC yang selanjutnya The Flash-nya mungkin nggak dia lagi. Iya. Gitu. Iya sih, bener ya. Ya mungkin itu Bisa yang bisa jadi sih. terjadi gitu. Menurut gue salah satu karakter yang born to be this karakter tuh kayak Ezra Iya, Miller iya. tuh cocok banget jadi The Flash. Parah Gitu. sih. Walaupun secara looks ya, kalau di The Flash kan di komik itu sebenarnya dia agak pirang dan agak lebih quirky, agak lebih lucu gitu. Iya. Dan tapi di film ini kan dia agak-agak sedikit mirip kayak karakter dia di ini loh. Fantastic Beasts si Ezra-nya yang Oh iya, kan dia agak malu-malu iya, dikit bener-bener. tuh. Gitu agak-agak introvert gitu kan. Tapi kalau di komik kan aslinya dia agak-agak sedikit lebih ke extrovert gitu kan. Nah, tapi menariknya adalah di sini yang menurut gue berhasil gitu. Dia sebagai Setuju. apalagi komedi actionnya dia Iya. itu masuk kita mungkin udah dapet teaser-teasernya di film Justice League gitu kan. Tapi di film ini akhirnya benar-benar keluar dia sebagai orang yang konyol, sebagai orang yang cerewet,
Fun banget fun banget, juga. khasnya banget gitu kan. Gue jadi makin respect dia as a actor, Ezra Miller di Betul, sini. betul. Good, very good. Semoga ini bisa menutupi skandalnya juga. Amin ya gitu. Semoga dengan ini akhirnya James Gunn atau mungkin para petinggi di DC Warner Brothers akan lebih setuju dan akan lebih sadar kalau misalkan Ezra Miller ini bisa menjadi salah satu orang masa depannya DC gitu ya. Iya. Gitu. Pokoknya Ezra Miller no question, very good. Gitu. Nah, di lain hal itu Ezra Miller sebelum kita pindah ya. Iya. Terakhir Ezra Miller menurut gua dia kan tadi lu bilang MVP-nya kan. Walaupun banyak banget supporting cast-nya yang mungkin jauh lebih legend daripada dia, masih tetap dia nggak tenggelam sebagai star gitu. Dan menurut aku setiap ada salah satu cast yang menurut aku kayak walaupun dia screen time-nya dikit tapi dia shining banget. Shine bright like a diamond. Si itu menurut aku Siapa? super girl. Supergirl, that's right. Sasha Cale gitu ya. Keren banget. Parah banget si Kara ini ya, Kara Zor-El gitu. Iya. Sepupunya siapa? Superman. Superman ya. Sepupunya Superman. Menurut lu gimana dia emang? Aku suka kayak aku tuh bahkan bukan awalnya tuh nggak terlalu notice dia ya karena fokusnya ke Barry. Ya. Tapi lama-lama gila nih cewek benar-benar melambangkan Supergirl tuh dia gitu. Benar, setuju banget Asli. sama. Keren banget. Gue setuju banget gitu. Bahkan gue yang sedikit malah jadi lebih sayangnya untuk karakter dia cuman satu, kurang screen time. Iya itu yang Jadinya makanya itu. aku bilang. Itu aja sih menurut gue. Dan untuk ngasih tunjuk dia karakter Supergirl, which is kan dia kalau di komik agak beda ya. Di sini tuh dia penuh dengan amarah gitu. Gue Iya. ngerasa dia malah lebih kayak kayak cewek, bentuk ceweknya Zod lah. Jadi kayak Zod. Oh iya. Zod. Namanya Tapi Zod kan. Zod itu iya Zodnya kan benar-benar marah si banget villain gitu kan. itu kan. Iya. Kayak amarahnya tuh keluar, apalagi yang kalau di trailer kan sempat dia ngomong tuh what did you do? What did you do? Terus teriaknya itu sampai akhirnya action dia nanti berantem sama Zod itu ya kayak zamannya si Henry Cavill jadi Superman sih gitu. Tapi terlepas dari satu lagi deh, yang lain kan ada satu yang muncul mulu, Michael Keaton as Batman, gimana dari Carissa? Aku tadi aku pikir aduh kok dia gitu awalnya. Tapi aku suka banget, bahkan aku sedih yang pas Kenapa? ada bagian Apa nih? takut spoiler Oh, juga iya. sih. Adalah maksudnya kayak menurut aku dia berhasil bikin momen juga ternyata di film ini. Oh, dapet ya pasti. Iya ya. dapet. Dapat action, maksudnya dia kan di sini kalau misalnya nanti kita bahas actionnya gitu ya. Tapi bahas dulu mengenai dia, maksudnya buat teman-teman pasti Michael Keaton salah satu bisa dibilang kalau misalkan di film Justice League tuh waktu Iya. itu si The Flash itu adalah salah satu yang scene stealer. Jadi kalau ada dia tuh kayak wow gitu kan. Iya. Sama di sini juga. Iya, Kalau di sini bener-bener. jatuhnya si Batman ini Batman. adalah scene stealernya The Flash gitu. Karena dia itu setiap kali muncul tuh ada lagu klasiknya si Batman itu loh. Yang Benar-benar. gue lupa lagi gimana ya nyanyiinnya, tapi ya itulah. Pokoknya kalau setiap kali ada adegan dia selalu keluar itu lagunya. Pada saat lagi nunjukin Batmobile, terus guanya, Ya itu yang pas mobil kayak berantemnya, wah itu luar biasa sih. Buat gua Banget. maksudnya Batman pertama yang lu kenal siapa? Ingat nggak? Batman pertama yang lu kenal, entah Christian Bale, Michael Keaton atau Ben Affleck? aku Atau yang Ben. lain? Ben Affleck. Iya. Batman pertama yang mungkin lu ngeh gitu ya. Nah, Batman pertama yang gua ngeh adalah Michael Keaton. Oh. Gitu. Jadi gua masih dapat zaman gua maksudnya untuk Yeah. nonton dia di televisi ini apa tayangan nasional gitu. Jadinya makanya pas gua ngeliat lagi dia di sini tuh jujur ya, gua ngiranya akan merinding. Ngiranya ternyata akhirnya karena mungkin udah tahu dari trailer ya, jadinya punchline waktu pas dia muncul lagi gua jujur aja biasa aja ya. Iya, bukan yang kayak Iya. sampai wow Iya, banget tapi gitu. ya udahlah, tapi maksud gue di sini menurut gue overall secara mau dibilang Michael Keaton very good gitu ya. Nah, Char, tak Ya. terlepas gitu ya, mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa nilai kita cukup tinggi gitu kan, dari narasinya gitu. Kalau dari Sarisa gimana? Kalau dari aku kaget sih, kayak menurut aku dari semua film superhero yang pernah aku tonton, ini salah satu film yang kayak film superhero yang kayak bisa selucu ini tapi sesedih ini juga. Beneran loh? Iya, selucu ini tapi sesedih ini juga. Ngerti gak sih? Karena kayak aku suka gimana kayak dia tuh ngambil premis yang cukup unik ya. Kayak dari sebuah tomat doang, terus Ya. ngambil yang analogi dari spaghetti. Analogi
spaghetti. itu mantep banget sih menurut aku. Suka banget gitu. Aku ya. suka banget dan apa ya, gimana bisa menyentuh hati kita juga gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, aku iya. pikir tuh film superhero ya udah yang kayak biasa gitu loh. Mhm. Tapi sejauh ini salah satu film superhero yang bikin aku kayak mau nangis itu Oh my The God. Flash. Carissa mau nangis, kayak nangis. Ya pas bagian Barry dan ibunya gitu ya. Iya Gue awalnya ngira biasa aja. Iya aku Tapi juga pas bagian makanya. terakhir ya Bangkoy ya. Karena kan setiap Bangkoy, komedinya bangke juga berhasil bikin kita ketawa terus Iya, kan. iya, iya. Tapi bagusnya itu kayak dia nggak menghancurkan momen di film Momennya itu. bener, nggak Gak ada yang memaksakan nabrak. lah Iya, gitu kan. ha-ha. Karena di dalam film ini maksudnya bagian-bagian komedinya itu adalah bagian dari aksi maybe gitu ya. Kalau jadi nggak ngobrol keluar komedinya tuh bukan bagian dari kayak tiba-tiba lagi berantem terus tiba-tiba stop dulu terus komedi, enggak. Iya, iya. Emang sih dia emang karakternya The Flash aja ini agak quirky dan lucu gitu. Gue sih sukanya di situ gitu kan. Tapi kalau ngomongin narasi juga cukup rapi. Cuman satu gue minusnya. Nah ini headline dari gue ya. Maksudnya mungkin headline review gue. The Flash itu udah bagus banget menurut gue. Bagus. Tapi ada beberapa hal yang bikin dia menjadi tidak sempurna gitu. Apa tuh? Salah satunya adalah final act-nya dia yang pada saat mulai berantem sama Zod. Terus dari situ sampai akhirnya endingnya kurang klimaks menurut gue. Iya. Kurang klimaks tuh maksudnya Setuju sih adalah kalau itu. berantemnya ya. Iya ya. The Flash sama berantemnya itu loh yang pas di terakhir tuh yang memang di ujungnya akhirnya menyelesaikan masalah timeline dia. Itu kayak akhirnya kan gue kira bakal ada gempiar gitu loh. Gue masih merasa bahkan yang kayak lebih agak, menurut gue sih The Flash tuh karakternya bisa lebih macam dewa gitu kan dia kekuatannya super banget. Nah dibandingin kan Guardian of the Galaxy kan sebenarnya cuma pakai berantem pakai alat gitu kan. Tapi Guardian of the Galaxy tuh scene terakhirnya yang James Gunn juga yang pas di lorong tuh bagus banget gitu. Secara sinematografi gitu kan dan aksinya. Nah di sini menurut gue secara actionnya sama ya menihal CGI gitu. Nah itu yang bikin mungkin jadi agak minus ya gitu di ya situ cara. sih. Besar banget sih. Besar banget CGI. yang menjadi masalahnya gitu. Tapi kalau dari lu aksi sama CGI-nya gimana? Kayak menurut aku sih jujur aku kurang suka sih karena kayak lumayan agak yang bikin nilainya itu jadi minus dari aku tuh karena CGI-nya. Iya. Pertama karena kayak ada aja adegan yang kayak nggak realistis gitu loh. Iya nggak kayak berasa kalau ini agak kartun gitu Iya, ya. kayak masih ada yang beberapa kasar tapi itu sih menurut aku kayak naik turun. Jadi ada yang kayak oh ini oke nih di sini tapi Iya, tiba-tiba iya, iya. di sini enggak gitu. Betul. Jadi Nggak stabil gitu sih menurut aku. nggak semuanya tuh akan, kalau misalnya mungkin ada beberapa adegan bisa kita nilai A+ gitu. Tapi iya. ada beberapa adegan juga jadinya cuma dapet C. Iya benar. Gitu, secara penilaian CGI-nya gitu kan. Nggak smooth gitu. Nggak smooth berasa. Apalagi mungkin ada beberapa adegan di sini kan maksudnya ada 2 Barry gitu kan. Nah Iya. ada tuh bagian di mana memang beberapa scene Barry-nya yang satu berasa real, yang satu kepalanya kayak diedit nempel gitu sama badan orang. Gitu. Benar. Jadi agak lucu gitu. Tapi kalau ngomongin mengenai aksinya mungkin di sini secara ngomongin film The Flash nih. Berarti ngomongin mengenai kecepatan gitu kan, speed. Nah, Ya. kalau ngomongin speed, power impulsifnya si Speed ini di dalam film ini gue ngerasa udah cepet gitu. Jadi berasa sih The Flash ini memang cepet. Iya Jadi emang cepat ya. digambarkan sama Andy Muschietti, sutradaranya, gimana cara visi dia untuk menunjukkan betapa cepatnya The Flash ini beda dari yang lain juga gitu. Iya benar-benar. Beda Dia kayak gitu kan. beda sih gambarinnya. Kayak mungkin salah satunya ya kayak ngasih ruangannya tuh agak-agak biru, Iya biru. terus ada yang jadi orange gitu benar-benar. kan. Nah itu menurut gue salah satu ya paling nggak ngasih beda dah kalau ini ada karakter speedster yang cepat, nggak kayak Quicksilver gitu Ya. kan. Tapi kalau misalnya mau dibilang apakah di film ini ada adegan yang lebih bikin adegan speed, kan ada yang bikin slow motion tuh keren. Iya ada yang Kayak sama yang ya. waktu itu di Quicksilver tuh. Iya. Ada yang di film X-Men yang First Class ya kalau nggak salah. Nah itu tetap ya masih yang itu yang terbagus ya menurut gua adegannya. Kalau di film ini menurut gua masih belum bisa ngalahin Belum bisa adegan sespesial itu sih sespesial kelihatannya. itu. Iya. Tapi kalau ngomongin bagus di film ini adegan slow motionnya, adegan ngasih tunjuk seberapa cepat The Flash-nya itu keren. Satu notes gue baru ingat. Apa tuh? Jangan sampai ketinggalan menit-menit awal The Flash karena di situ benar-benar ngasih tunjuk
seberapa cepatnya The The Flash, Flash, ya. dia pindah dari Central City ke Gotham buat nolongin Batman. Itu Ya asli itu. kasih ketunjuk banget seberapa Sangat. cepatnya itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai menit-menit awal ketinggalan. Itu sih. Nah, dari kita mungkin ini ya, Char, terakhir bahas mengenai Multiverse-nya. multiverse nih. Oh iya, multiverse kelewat tadi. Kalau menurut lo gimana? Aku suka sih karena dia tuh bisa bikin orang-orang awam yang pada umumnya yang mungkin gak ngefans sama DC atau belum ngikutin, mereka jadi bisa paham soal multiverse ini karena mereka memang mengambil konsep yang simple, mudah dipahami. That's right. Tapi itu juga jadi pros and cons juga ya, karena kayak di satu sisi mungkin ada kayak aku tuh sempat mikir kayak kenapa ya dia nggak mau coba lebih kompleks kayak kompetitornya gitu. Karena menurut aku multiverse-nya yang di sini tuh simple banget gitu. Iya, iya. Sebenarnya kayak bisa deh dibikin lebih kompleks lagi gitu. Nah, Itu sih kalau itu ya mungkin bisa dibilang jatuhnya plus minus gitu ya. ya. Karena jadinya lebih mudah dipahami, tapi mungkin bisa jadi belum tentu lebih mudah dipahami, belum tentu lebih menarik Ya, gitu ya. benar. Nah, tapi ya paling jelas sih mungkin kalau buat teman-teman mungkin masih kurang paham, mungkin bisa nonton YouTube lain gitu ya. Ada banyak kok channel yang banyak. ngejelasin kalau konsepnya multiverse edisi yang The Flash ini seperti apa gitu. Tapi buat kalian yang baru nonton di sini, cara penjelasan multiverse menurut gue ini paling gampang, paling mudah dipahami dan paling lucu untuk kita jadi paham. Kan dia ngejelasin ini soalnya pakai analogi spaghetti. Iya, Nah, iya. itu lucu Bener-bener. banget sih maksudnya. Iya. Dan scene-nya bolak-balik antara The Flash dan Batman menjelaskan, menurut gue menarik sih gitu. Itu salah satu scene favoritku sih. Salah satu scene favorit. Iya. Setuju banget. Betul. Nah, terakhir nih Cara, ngomongin mengenai cameo-cameonya. Impresi lu gimana buat lu, kalau lu kan buat yang belum terlalu ngikutin DC banget nih dari dulu. Nah, waktu pas lu lihat cameo-cameonya, gue penasaran nih. Impression lu kayak gimana? Aku mungkin karena aku gak terlalu ngikutin, aku kaget jujur karena kayak, hah kok ada dia? Aku tuh bener kayak, hah Iya. kok bisa gitu. Nggak tahu orangnya, nggak tahu karakternya, tapi tahu aktornya. Iya, ya kan? iya benar-benar. Tapi ya menurut aku sih ini cameo-nya gila sih, walaupun mereka sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi alur ceritanya atau Iya. film ini, tapi Iya. kayak ini ngasih fan service buat seluruh fans DC Seluruh gitu. fans DC, Dan kayak bener. menurut aku ini salah satu cara terbaik mereka mungkin ya untuk Asik. kayak mereka kan mau riset multiverse ini Benar. kan. Benar. Iya, keren sih. Jadi nunjukinnya seperti apa ya, bisa salah satunya lewat cameo-cameonya gitu ya. Nah, kalau dari gua bentuknya mungkin agak tends to negatif gitu ya. Dalam arti kayak cameonya menurut gua nggak bombastis, jujur biasa aja mungkin, walaupun malah cameo yang gua harapkan, gua tunggukan gitu kan, dari yang mungkin lumayan bisa ketebak, ternyata nggak keluar. Gua agak sedikit kaget di situ sih gitu. Nah, kenapa? Mungkin kenapa gue bilang akhirnya nggak bombastis adalah Kena spoiler. ya sebenarnya gini ya, agak ini gue kan nonton jadi buat naro biar bisa ngimbangin Tahu lah, ekspektasi gue gitu lah. Pas gue lihat di cameo-cameonya kan, sorry gue ulang, pas di karena gue nonton review orang nih, bangke juga ya. Bentar, ini nggak semua, tapi beberapa reviewer tuh udah ngomongnya mengindikasikan yang keluar tuh siapa gitu. Menurut gua kalau bilang ada cameo ya udah ada cameo aja bombastis gitu. Boleh nggak usah nggak usah kasih ciri-cirinya. clue-cluenya gitu loh. Clue-cluenya itu dunia DC itu masih kecil. Jadi kalau lu kasih clue itu gampang ketebaknya gitu. Boleh nggak usah kasih clue gitu. Itu tolong ya, mohon dibantu ya. Ini di highlight, jangan dipotong tapi nanti saya marah-marah nanti gitu ya. Oke. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Bisa jadi fan service tapi better kalian nggak usah tahu dapat clue dari manapun, karena mendingan biar shock sendiri Ya mending gitu ya. nonton aja deh, nggak usah Mending nonton review aja dulu kali ya. Ya paling nggak nonton review ini aja Bang. Iya. Ya udah itu aja ya. Oh, skor terakhir dari Charissa berapa? Aku 8,5 dari 10. Anjay. Kalau gue 8. 8 itu gue udah cukup tinggi gitu ya. Iya. Ngomongin multiverse ini salah satu yang terbaik secara cerita gitu ya. Oke. Nah, Yes. buat teman-teman, menurut kalian kayak gimana? Pokoknya nanti minggu depan kita akan balik lagi ya. Dari kita cukup hari ini itu aja sih. Udah keluar semua top of mind kita gitu ya. Iya. Kira-kira yang mau dibahas apa aja. Nah, gue baru ingat dari sebelum-sebelumnya kita selalu lupa infoin. Jangan lupa ya, follow ada TikToknya Movie Freak BTV. Oh iya, ada TikToknya. Itu yang selalu gue lupa untuk ngabarin.
Gitu aja sih. Pokoknya jangan lupa follow TikToknya, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apalagi cari saya. Share juga ke teman-teman kalian. Pastinya nyalain loncengnya ya guys. Iya, nyalain lonceng juga. Itu dia. Akhir kata Nathan pamit. Karisa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.